Ya, izin bertanya ya, dengan Bapak siapa pertama? Bapak sendiri. Ya, Pak Solihin. Dengan Bapak Solihin. Ya, izin bertanya Pak Solihin. Apa sih yang diketahui tentang Orde Baru atau era Presiden Soeharto? Orde Baru itu ya muncul setelah lengsernya Orde Lama gitu, artinya pergantian. Jadi adanya Orde Baru itu adalah pergantian kepresidenan, kepemimpinan di era presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto. Iya. Jadi mulai tahun berapa itu Presiden Soeharto menjabat? Lengsernya setelah terjadinya G30 SPKI 6, terus ada mandat di situ super Semar pada tahun 66, itu mulai Pak Soeharto menjabat di situ. Itulah baru disebut itu Orde Baru, kepemimpinan presiden kedua, jelasnya yaitu Pak Presiden Soeharto. Menurut Bapak, apa yang baik pada masa Orde Baru ini? Kalau dilihat dari baik dan buruknya, tentunya ya di setiap era itu pasti ada baik dan buruk. Kalau pertanyaannya apa yang waktu kita nikmatin di era Orde Baru, ya kepemimpinan Pak Soeharto itu ya diantaranya itu keamanan, itu kestabilan ekonomi gitu. Petrus. Nanti adanya dia dipimpin oleh karakter keamanan gitu Ya, itu keras secara- TNI, ya. Terus ekonomi dengan rancangan dia Repelita ya, Ya, Repelita. pembangunan 5 tahun, artinya pembangunan ekonomi kita berencana setiap 5 tahun. Lanjut Pak ke pertanyaan ketiga ya. Menurut Bapak, apa sih yang jelek pada masa Orde Baru? Jadi enaknya yang sudah disebut diantaranya ya, sekarang kalau bilang ya enaknya ya adanya yang pertama keterbatasan gerak ya, artinya sering atau yang terjadi pelanggaran hak lah, Iya. gitu. Hak asasi manusia bahasanya gitu. Itu kita rasakan kurangnya kebebasan pelanggaran itu. Terus kedua, walaupun mulai adanya perkembangan tadi seperti pengangguran diboncengin, lama-lama kesini kita rasakan ya ternyata sering terjadinya, kalau disingkat sih KKN ya. Oh ya, kayak korupsi, nepotisme, korupsi yang banyak, terus polusi kan, ibaratnya kalau polusi itu ya sistem suap menyuap, terus nepotisme artinya saudara keluarga atau apa yang direkrut atau apa, namanya KKN itu. Terus ya dari segi pemberitaan atau pers lah, dunia pers yang tadinya berharap akan lebih bebas lagi dalam pemberitaan, lebih terbuka lagi ya, di Orde Baru juga masih dirasakan ketertutupan, artinya keterbatasan dari dibatasi kebebasan di situ ya berpendapat. kita rasakan adanya hak asasi manusia yang banyak kita rasa sempit lah geraknya gitu. Terus dari segi kepemimpinannya juga dengan adanya KKN atau gitu seperti itu ya, kita sebut kepemimpinannya otoriter ya, artinya hanya Pak Soeharto yang berwenang penuh lah, bahasa gitu, otoriter, jadi secara otoriter. Aduh, kayak Bahasanya asal bos senang, ABS gitu ya, asal bos senang. asal bos gitu. senang, bes. Ya udah itu sebetulnya. Ya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apa yang Bapak ketahui tentang peristiwa reformasi? Reformasi itu ya adalah intinya perubahan ya, perubahan dari adanya Orde Baru itu tadi, dimana kita lihat gaya kepemimpinan Orde Baru yang selama kita rasakan dari pembangunan ini sampai ke pembangunan 5 tahun itu, berarti kalau dilihat sudah Repelita dulu sudah sampai pembangunan Repelita kelima ya, berarti kalau itu berarti sudah 25 tahun Orde Baru menguasai Indonesia ini kepemimpinan.
masih maju lagi, berarti di pembangunan Republik ke-6 itu hampir itu kepemimpinan Pak Soeharto di 32 terjadi reformasi ya, karena dari 30 tahun lah bahasanya, 30 tahun itu terjadi reformasi ya karena tadi adanya terkekangan gitu, masyarakat atau rakyat kita Indonesia itu yang merasa hidup yang pertama kan tadi ya kelemahannya di Orde Baru itu hak asasi manusia, pelanggaran, terjadinya KKN gitu, terjadinya pers yang karena ini, sehingga muncul reformasi perubahan yang disponsori atau yang digalakan para mahasiswa terutama itu para pemuda-pemuda ya. Seperti dulu Orde Lama juga lancar ya karena pemuda-pemuda gitu. Pemuda terjadi reformasi karena pemikiran pemuda-pemuda yang ada di dalam para mahasiswa gitu. Para mahasiswa ya kalian juga kan berarti pemuda-pemuda. Ini kan pemikiran, berarti gagasan, kenapa hidup harus begini terus sih kan gitu. Pemerintahan dipimpin secara otoriter, terus di dalam otoriternya juga adanya korupsi, maraknya kolusi, nepotisme gitu, sehingga kehidupan ekonomi juga yaitu kedua ya adanya krisis moneter, sehingga berkepanjangan dari adanya krisis moneter mendunia, Indonesia dirasa semakin rakyat daya beli dari segi kalau belanja itu sembako mulai meroket harga gitu, mulai dirasakan buruknya rasa ekonomi yang mulai dirasakan, sehingga terjadilah itu perlunya direformasi. Puncak juga ya krisis moneternya itu. Itu puncaknya ya krisis moneter lah gitu. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Menurut Bapak, mengapa peristiwa reformasi 1998 itu bisa terjadi? Belum pertanyaan Belum. Itu kan dari kamera. Ya, reformasi itu terjadi tepatnya di 14 Mei ya. 14 Mei 98 itu puncaknya itu. Tapi sebelumnya memang sudah dari kalangan mahasiswa gitu. Di antaranya kalau petinggi-petingginya itu ya Bapak Amin Rais gitu ya. Akal banget dah. Pakar-pakar ini yang dirasa dari krisis moneter itu. Puncaknya krisis moneter. Jadi dengan adanya krisis moneter, pemerintahan lambat dalam menangani krisis itu, sehingga masyarakat mulai bergejolak. Kalau udah urusan ekonomi kan mulai bergejolak, ibaratnya BBM, ketidakstabilan BBM, bahan pokok pangan, ya sembako juga tidak stabil, ini mulai dirasakan para pemuda, terutama itu mahasiswa semua fakultas semua berpikirlah artinya perlu adanya reformasi itu tadi. Jadi puncaknya ya krisis moneter yang tidak segera ditangani dengan cepat oleh pemerintah. Muncul ya peristiwa itu ya sangat kelam sebenarnya sih. Serem ya apa itu? Benar-benar ya kalau bisa ya jangan sampai terjadi lagi sih. Karena benar-benar kerusuhan dari masyarakat, beratnya orang paling bawah sebagai masyarakat ya kan, kelompok rakyat yang merasa ini ya terjadi reformasi. Ya beberapa korban juga mungkin banyak sampai dijadikan reformasi. Waktu itu Bapak itu pernah ini nggak ngelihat langsung gitu aksi demonya? Ya, pada waktu itu ya hampir 2 minggu ya kita rasakan, 2 minggu itu puncaknya itu sampai terjadinya Trisakti, adanya terus fakultas Salemba apa segala itu ya, hampir bahasanya kudeta lah, penghukuman kita sebagai karyawan buruh mau bekerja aja harus ada jam-jam ini. Kebetulan waktu itu saya sendiri waktu itu masih tinggal di belakang gedung Juang ya, Tambun. Posisi mau berangkat kerja apa ya semua sudah
pagar betis semua. Serem itu Pak tahun itu. Pagar betis, di mana asap-asap sudah mulai mulai pembakaran dari ujung Bekasi sampai ujung Cikarang. Udah serem. Nah dalam bekerja pun kebetulan di perusahaan saya sendiri bekerja, artinya perusahaan tidak boleh stop gitu 24 jam, ya harus dijaga ketat. Yang sudah ada di keberadaannya di PT ya harus diam di sana, kita yang di rumah ya harus juga diam gitu. Karena sudah ada dari Pangdam sendiri pada waktu itu instruksi kan, kiranya yang makar apa tembak tempat. Ya hampir kejadian juga kayak hampir kejadian, hampir kena peluru karet lah, hampir kena peluru karet. Nah di sana dari sini kalau tidak jelas kepentingannya keluar dari rumah, ya ada pengawalan enggak ya tembak. Walaupun peluru karet kan nah dua-duaan juga. Sakit juga itu kalau kena. Pokoknya kelam lah, gitu. Mulai pembakaran, ada istilah pribumi. Oh iya, pribumi, pinggir jalan orang-orang Cina apa ya, pokoknya penjarahan. Di situ terjadi penjarahan karena krisis moneter. Kita sebagai rakyat yang kalau kurang lah lemah atau apa ya mulai menjarah gitu. Siapa yang kaya, siapa yang ini menjarah. Kan yang dikhawatirkan ya barangkali perang saudara akhirnya gitu. Iya. Di situ ya. Tapi alhamdulillah lah langsung ditangani. Oh, iya. Kalau gitu Bapak terdampak juga nggak sama krisis moneter yang dulu itu zaman Orde Baru? Ya dirasakan dari segi ekonomi, artinya kehidupan kita ya intinya sih kembali lagi kita merasa bersyukur ya. Penanganannya kembali lagi sebenarnya sih harus dari diri kita. Apapun yang terjadi kita harus tetap bersyukur, karena dari masyarakat yang kecil di tingkatan RT atau apa ya diawali dari tingkat RT kita berusaha. Kalau dari dampak ya semua dampaknya Rasa gitu ya, kayak susah gitu beli beras. untungnya gitu, kebesaran Tuhan ngasih ada istilah ikan krisis itu murah, 1.000 itu bisa sampai 3 kilo. 3 kilo. Pada waktu itu ada ikan yang namanya murah, disebutnya ikannya ikan krisis, ikan moneter nih, ikan moneter. Nah sekarang ternyata di zaman sekarang ikan itu dipakai oleh sarden, dilelang oleh sarden. Makanya kalian kalau makan sarden sarden itu Iya, ya ikan krisis. ikan krisis. Baru tahu. Pada waktu krisis moneter itu sudah hilang, itu ikan itu menghilang, itu ternyata kita lihat tuh adanya di sarden. Dulu itu pokoknya asal benar-benar murah itu waktu itu. Ya hampir setiap hari udah belinya ikan itu. Baru tahu ya. Goreng di apa gitu, tuh enak emang ikannya. Itu ikan sarden itu. Makanan Ternyata krisis. sekarang ya itu para nelayan apa itu daerah Tamin apa kita kenal gitu, mengenal ikan krisis gitu. Ternyata itu. Ya, pokoknya benar-benar melonjak dari harga elektronik terutama ya, dari smartphone apa ya, lebih dari 300-500%, dari harga 500 jadi 2.500. Terus aja, aku udah apa? Terus. Oke. Ya pertanyaan terakhir ya Pak, menurut Bapak sendiri nih, lebih bagusan mana sih, masa Orde Baru atau masa Reformasi? Itu tadi ya, baik dan buruknya semua masing-masing sistem kepemerintahan atau sistem kepemimpinan masing-masing punya gaya lah gitu. Dimana Orde Baru ya kita dampak apa baiknya ya dengan adanya otoriter, keamanan juga kita aman dibanding dengan sekarang kayaknya orang terlalu bebas, terlalu apa gitu ya, kayaknya bebas gitu, bebas berbicara, bebas apa gitu. Jadi inti kalau perbedaannya ya sampai sekarang tuh sebenarnya ya dengan adanya reformasi juga belum selesai ya.
perjuangan reformasi, dari cikal bakalnya atau pemikiran reformasi itu sendiri, ya akhirnya sih ujung-ujungnya kalau kita rasakan sekarang kayaknya perebutan terus, perebutan kekuasaan, perebutan Iya, ini, sekarang gitu, yang juga kita lagi. rasakan sekarang, tidak adanya tersusunnya dari tujuan reformasi itu sendiri gitu. Makanya kalau tujuan reformasi itu sendiri kan harusnya kan kehidupan yang merata dari segi ekonomi atau apa, terus pemerintahan yang adil, artinya melaksanakan benar-benar Pancasila dan undang-undang dasarnya. Kalau kita simak sekarang ya belum sepenuhnya undang-undang dasar itu dilaksanakan, sehingga masih terjadi korupsi, tetap masih korupsi walaupun ya tidak separah mungkin dulu. Ya, artinya masyarakat sekarang sudah mulai banyak berpikir lebih ini lagi lah. Makanya untuk generasi muda sekarang apa ya harus lebih selektif dalam memilih. Nanti kalau sudah punya hak pilih ya, kemarin sudah ada punya hak Ya, pilih udah ya, ada Pak. selektif dalam memilih, cari tahu pemimpin calon pemimpin kita. Karena reformasi belum selesai, artinya terus harus dicari pemimpin-pemimpin kayak kalian, generasi muda yang bakalnya juga kalau bisa memimpin yang pemikiran yang jujur gitu ya, Iya. yang ikhlas dalam menangani itu memimpin negara ini. Kami sebagai orang tua kan hanya berpesan melanjutkan reformasi ini kepada kalian, gitu. Cari tahu lagi tujuan reformasi itu seperti apa. Oke. Ya baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, dari kami juga nggak bisa ngasih apa-apa ya Pak ya. Ya, pokoknya terima kasih yang Buat sebanyak-banyaknya. perbandingan sebanyak mungkin, cari tahu sumber informasi yang lain atau apa. Masing-masing orang masing-masing punya rasa, masing-masing punya pandangan, masing-masing Iya. punya itu ya. Dari saya sendiri ya tidak ada unsur terkait apapun, artinya apa adanya kita ngomong dan cara yang kita rasakan. Oke. Selamat berjuang buat generasi muda. Terima kasih banyak Pak.